Ya, salam kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara Cerita Anak. Khususnya kami mau mengucapkan selamat kepada adik-adik di rumah ya. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam acara Cerita Anak ya. Bisa adik-adik bisa mengundang teman-temannya atau tetangganya yang di sebelah supaya berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan cerita anak melalui Alkitab dan juga ambil Alkitabnya. Sebentar akan ada ayat yang akan diberikan kepada adik-adik. Sebelum kita memulaikan acara kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena Engkau masih memelihara kami hingga pada saat ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui cerita anak. Berikanlah pengertian kepada seluruh anak-anak sehingga mereka boleh mengerti dengan baik akan setiap firman Tuhan. Berkati kami juga yang akan membawakannya, biarlah Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya yang ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik di rumah kita akan menyanyi lagu tema cerita anak kita, yaitu Yesus Cinta Anak-anak. Yesus cinta anak-anak, 3, 4. Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya, takkan pernah ditolaknya mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang. Semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Amin. Jadi Yesus sangat mengasihi kita semua. Oleh sebab itu kita harus selalu menurut, selalu setia ya di saat ini sehingga kita boleh mendapatkan berkat Tuhan ya. Pada saat ini judul cerita kita tentang apa, kata Bita? Pekerjaan Yohanes yang spesial. Pekerjaan Yohanes yang spesial ya. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yohanes? Adik-adik harus menyimaknya ya. Ya. Pada zaman Kaisar Tiberius, di situ ada seorang yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu Yohanes. Yohanes ini hidup di padang belantara. Di sana dia diajar oleh Tuhan bagaimana agar dia dapat membuka jalan bagi Yesus pada saat Yesus akan memulai pekerjaannya di dunia ini. Nah, pada saat Yohanes disuruh oleh Tuhan untuk pergi mengabarkan Injil, mulai menyampaikan akan pekabaran kebenaran itu. Nah, dia datang dan mulai mengatakan bahwa bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Di sini dia berseru di padang belantara itu dengan suara yang nyaring, dengan tegas dia mengatakan bahwa bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Jadi banyak orang yang datang mendengarkan akan pekabaran dari Yohanes Pembaptis. Nah, di situ ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak pun mereka mendengarkan akan apa? Pekabaran itu. Mereka sangat tertarik oleh karena mereka sedang menantikan akan sang pelepas yang akan datang itu. Jadi mereka berpikir, wah, jangan-jangan sang pelepas itu yang berseru di padang belantara itu dialah si Yohanes ini. Jadi mereka sedang bertanya dalam hatinya. Mereka sedang mempertanyakan tentang siapa Yohanes ini. Yohanes mengatakan kepada mereka, saya yang telah diutus untuk membuka jalan bagi yang akan datang, yaitu Yesus yang akan datang, atau juru selamat yang akan datang sebagai pelepas mereka. Saya ini hanya diutus untuk membuka jalan baginya. Dimana saya ini hanya diutus untuk menyampaikan tentang kebenaran Tuhan dan juga mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan sang juru selamat itu. Wah, mereka mendengar dengan sangat antusias dan sangat senang. Pada saat mereka mendengarkan ini, Yohanes
dia datang ke Sungai Yordan. Di sana dia menyampaikan tentang kebenaran Tuhan dan semua orang mendengarnya. Wah, sangat luar biasa ya. Pada saat pekerjaan Tuhan dikumandangkan oleh Yohanes. Nah, pada saat mereka berada di Sungai Yordan, Yohanes hendak membaptis orang-orang yang mengakui akan pekerjaan Yohanes ini, bahwa dia mempersiapkan mereka untuk kerajaan Tuhan, ya, kerajaan surga. Tetapi Yohanes berkata kepada mereka, saya ini hanya akan membaptiskan kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang setelah saya, dia akan membaptiskan dengan roh dan juga dengan roh kudus. Saya hanya menyampaikan tentang kebenaran Tuhan, bukan saya yang harus dielu-elukan, tetapi dia yang akan datang itu. Wah, mereka berkumpul di Sungai Yordan. Dan di situ orang banyak telah berkumpul. Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Nah, mereka bertanya, bagaimana kami bisa menerima akan baptisan dari Yohanes Pembaptis? Orang-orang banyak itu bertanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat tentang semua yang telah engkau beritakan itu? Wah, Yohanes Pembaptis mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita saja. Di sini dia katakan orang banyak yang datang itu, mereka bertanya kepada Yohanes, bagaimana kami harus berbuat dengan semuanya itu. Nah, Yohanes menyuruh mereka, barang siapa yang mempunyai 2 helai pakaian, dia harus memberikan 1 kepada orang yang tidak mempunyai pakaian. Dan juga barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah dia membagikan kepada orang yang tidak mempunyai makanan. Jadi sangat luar biasa Yohanes Pembaptis mengabarkan tentang pekabaran Tuhan itu melalui praktek kita sehari-hari. Dan ada juga pemungut cukai yang datang. Dia bertanya kepada Yohanes Pembaptis, bagaimana apa yang harus saya perbuat untuk mendapatkan kerajaan surga itu? Nah, pada saat Yohanes Pembaptis melihat pemungut cukai ini, dia rindu sekali untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Nah, ini pemungut cukainya. Dia bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis menjawab begini, jawaban Yohanes Pembaptis. Jangan engkau menagih lebih dari apa yang telah ditentukan kepadamu. Wah, sangat luar biasa. Di situ orang-orang ini menerima akan ajaran dari Yohanes Pembaptis, sehingga mereka menerima baptisan pada saat itu. Wah, bukan hanya pemungut cukai dan orang-orang banyak itu. Ada juga prajurit-prajurit yang mendengarkan akan pekabaran Yohanes, supaya bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Mereka mendengar juga tentang hal itu. Kemudian mereka datang, mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, bagaimana kami dapat melakukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Wah, Yohanes Pembaptis menjawab kepada mereka, jangan merampas atau memeras dan cukupkanlah dirimu dari gaji yang kamu dapat. Dia memberitahukan mereka tentang kebenaran Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kemudian mereka pun dibaptis karena mereka mau hidup sebagaimana apa yang telah Yohanes Pembaptis beritakan. Nah, tiba-tiba ada seorang yang datang. Dia meminta untuk dibaptis. Wah, siapakah itu? Wah, pada saat Yohanes Pembaptis melihat orang itu, ternyata dia adalah siapa? Yesus. Dia meminta untuk dibaptiskan juga. Yohanes Pembaptis dia mengatakan, wah, seharusnya saya ini yang membaptiskan engkau, karena saya ini sangat
rendah sekali. Saya membuka kasutnya pun saya tidak sanggup. Di sini saya tidak layak untuk membuka kasusnya pun saya tidak layak. Tetapi dia datang kepada Yohanes Pembaptis ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus mengatakan kepada Yohanes Pembaptis supaya melakukan ini agar genap semua yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum mereka. Wah, pada saat Yohanes Pembaptis mendengar itu, dia mengikuti apa yang Yesus telah katakan kepada dia, sehingga Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Wah, pada saat Yesus keluar dari air, coba adik-adik bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka. Wah, langit terbuka dan ada apa? Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati, dan terdengar suara dari langit itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, sangat luar biasa. Inilah pekerjaan spesial dari Yohanes Pembaptis, di mana dia bukan saja membaptiskan orang-orang banyak pada saat itu, tetapi dia membaptiskan juga sang juru selamat, di mana dia mau memberikan kita contoh, bahwa memberikan kita teladan bahwa beginilah kita harus dibaptis dengan air, tetapi ada sesuatu yang spesial, yaitu bila mana Yesus mau membaptiskan kita dengan Roh Kudus, dan itu akan membuktikan bahwa kita benar-benar hidup sebagaimana yang Yesus hidup. Dan pekerjaan Yohanes Pembaptis tidak berhenti sampai di situ. Dia terus memberitakan pekabaran Tuhan sampai dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ingat bahwa pekerjaan Yohanes Pembaptis tidak berhenti karena dia dimasukkan ke penjara, tapi pekabarannya terus berlanjut karena ada yang meneruskan, yaitu Yesus pada saat itu. Dan Kak Ivon akan menjelaskan dari buku Roh Nubuat apa yang Yohanes Pembaptis lakukan sehingga dia bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjadi pembuka jalan bagi sang juru selamat. Ya, adik-adik di rumah, sangat menarik ya cerita kita pada saat ini, ya, di mana cerita mengenai Yohanes. Ya, kalau kita tahu Yohanes Pembaptis ya dengan Yesus, mereka ini bersaudara sepupu. Ya, mereka masih bertalian bersaudara, tapi pada saat mereka bertumbuh, mereka tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Karena apa? Karena Yesus tinggal di Nazaret. Ya, dia tinggal di Nazaret, sedangkan Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun Yudea. Jadi mereka berjauhan. Ya, jadi pada saat yang ditentukan oleh Bapa di surga, akhirnya mereka bertemu. Ya, mereka tidak merencanakan semuanya ini. Itu karena Tuhanlah yang merencanakannya. Ya, jadi mereka ini saling mengisi satu dengan yang lainnya. Walaupun pada akhirnya ada hal-hal yang mungkin sangat menyakitkan, tetapi itulah yang harus mereka berdua lalui semuanya itu. Ya, dan juga di Roh Nubuat dikatakan bahwa Tuhan akan membuka pintu ya bagi kita semua, dan Tuhan akan membuka pintu itu dan tidak ada seorang pun yang akan dapat menutupnya. Dan bila mana Tuhan sudah menutupnya, tidak ada seorang pun yang akan dapat membukanya. Ya, jadi adik-adik di rumah boleh membuka hati kita, ya, terima Yesus ya sebagai sahabat kita, sehingga Yesus akan selalu memberkati kita, menjaga kita setiap hari. Ya, khususnya adik-adik di rumah ya, pelajaran yang indah pada saat Yohanes, pada saat Yesus mereka bertumbuh menjadi seorang anak-anak seperti adik-adik di rumah, mereka terus diajarkan mengenai firman Tuhan. Ya, mereka menyanyi lagu-lagu melalui lagu Alkitab. Ya, apapun yang mereka lakukan, mereka tanya terlebih dahulu kepada Bapa di surga. Ya, adik-adik di rumah juga boleh menjadi terang
kepada siapapun, baik itu di sekolah, di rumah, di jalan, dimanapun, ya, sehingga kasih Tuhan akan menjadi bagian kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi para orang tua, ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya akan nasihat firman Tuhan, karena ini adalah pelajaran yang sangat berharga dari semua pelajaran di dunia ini. Ya, jadi adik-adik selalu ingat, ya, pelajaran mengenai Yohanes Pembaptis dan juga mengenai Yesus. Nah, pada saat Yesus, ya, dia sudah keluar dari air, dia bertelut, ya, dia bertelut kepada Bapaknya yang di surga, dan disitulah Yohanes mulai terharu, ya, dia merasa terharu, ya, bahwa inilah betul penyelamat itu yang akan menyelamatkan dunia ini dari dosa. Dikatakan, kamu adalah anakku. Jadi kita semua adalah anak-anak Tuhan, ya. Jadi Yesus melambangkan sebagaimana kita manusia. Kalau kita memang mau disebut anak-anak Tuhan, kita harus menurut, karena penurutan akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi adik-adik harus mengingat cerita ini, dan cerita ini terdapat di mana, kata Bita? Cerita ini bisa kita baca kembali di Matius pasal 3, Markus 1 ayat 1 sampai 11, ya. Dan juga buku Lukas 3 ayat 1 sampai 18. Adik-adik dapat mengulanginya sehingga itu dapat memotivasi kita setiap hari untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Dan juga adik-adik ambil Alkitabnya, kita akan membuka ayat, dan ayat ini bisa menjadi ayat hafalan, ya, untuk adik-adik di rumah, yaitu di Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi pelajaran buat kita bahwa teruslah bergantung kepada Tuhan dengan melalui kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan, maka dengan itu kita akan memantulkan kepada orang lain, dan juga pada saat kedatangannya kita akan menjadi anak-anak yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, pada saat ini kita akan tutup, kata Bita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji syukur limpah terima kasih ya Tuhan, karena cinta kasih dan penyertaan Tuhan begitu besar buat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita anak yang baru saja kami dengar. Biarlah ini dapat memotivasi kami, membawa kehidupan kami agar hari ke hari lebih setia padamu Tuhan. Khususnya siapkan hati dan pikiran kami untuk terus menjadikan Yesus dalam teladan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dipersiapkan untuk kerajaan Tuhan. Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk adik-adik di seluruh Nusantara. Biarlah Engkau juga dapat menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka dapat hidup juga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Ya, pemirsa dan adik-adik di rumah, tetap setia di setiap acara CBN, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati. Dadah.